wabarakatuh. Well, hello guys. Kembali lagi dengan saya Dewi Ramadhani Wulandari dalam video review materi tentang sejarah sastra. Dalam video review kali ini saya akan membahas tentang sejarah sastra Indonesia pada periode tahun 1942 sampai dengan 1945. Dalam video review kali ini saya akan membagi 5 bagian, dimulai dari saat-saat yang mematangkan sampai dengan para pengarang yang membuat sandiwara pada masa Jepang. Kalau begitu, mari kita mulai review materinya. Video kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya karena pada video ini saya akan menjelaskan sedikit pengantar dari materi yang akan saya review hari ini. Jadi pengantarnya adalah kehadiran Jepang ini mendapatkan respon baik dari masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintahan Jepang memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan saat masa pemerintahan Belanda, seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menarik perhatian bagi para pengarang pada masa itu. Dan pada masa ini terbagi dua sastra, di mana ada sastra yang dipublikasikan dan ada juga sastra yang tersembunyi atau tidak dipublikasikan. Bagian yang pertama membahas tentang saat-saat yang mematangkan. Dijajah oleh Jepang selama 3 tahun, dimulai pada tahun 1942 sampai dengan 1945, merupakan hal penting dalam perkembangan sejarah sastra di Indonesia. Namun di samping itu, banyak pengarang yang menentang campur tangan pemerintahan Jepang dalam hasil karya sastra yang telah mereka buat. Contohnya seperti Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran terhadap seniman atau sastrawan yang tunduk kepada pemerintahan Jepang. Awalnya, para pengarang sangat senang dengan bantuan yang diberikan pemerintahan Jepang. Namun lama-kelamaan mereka sadar dengan tujuan asli yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang dalam memberi bantuan kepada mereka. Namun pada masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan, seperti yang tampak pada sajak karya Chairil Anwar dan prosa karya dari Idrus yang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menyampaikan berita ataupun bercerita, tetapi bisa digunakan sebagai alat pengucap untuk sastra yang dewasa. Selanjutnya bagian yang kedua membahas tentang para penyair. Penyair yang pertama adalah Usmar Ismail. Tahun aktif beliau dimulai pada tahun 1950 sampai dengan 1970. Hasil karya sastra beliau diantaranya adalah Pancaran Cinta pada tahun 1946 dan Gemah Tanah Air pada tahun 1948. Dan kemudian seluruh sajaknya dikumpulkan dan dibukukan dengan judul Puntung Berasap pada tahun 1949. Penyair yang kedua adalah Amal Hamzah. Sajak-sajak yang beliau buat sangat naturalis dan sandiwara-sandiwara yang beliau buat memiliki sensualisme yang sangat kentara. Sajak-sajak serta karangan-karangan beliau kemudian dikumpulkan dan dibukukan dengan judul Pembebasan Pertama. Selanjutnya penyair yang ketiga adalah Rosihan Anwar. Tahun aktif beliau dimulai pada tahun 1943 sampai dengan 2011. Sajak-sajak beliau banyak melukiskan tentang perasaan dan semangat juang para pemuda. Selain itu, cerpen beliau yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan tentang para pemuda yang meragukan janji-janji palsu yang diberikan oleh pemerintahan Jepang kepada Indonesia pada saat itu. Berikutnya adalah penyair yang keempat, Anas Ma'ruf. Tahun aktif beliau dimulai pada tahun 1946 sampai dengan 1952. Beliau menulis sejumlah sajak, esai dan juga kritik. Selain itu, beliau juga menerjemahkan beberapa karya sastra dari pengarang asing seperti dari Rabindranath Tagore, John Steinbeck, William Saroyan, dan lain sebagainya. Selanjutnya penyair yang kelima, M.S. Asar. Beliau menulis beberapa sajak dan sejak sajaknya yang berjudul Bunglon, beliau menjadi terkenal di Indonesia. Penyair yang keenam adalah Maria Amin. Tahun aktif beliau dimulai pada tahun 1942 sampai dengan 1945.
Penyair wanita pada zaman Jepang ini menggambarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia bagaikan seekor ikan di dalam akuarium yang kemudian beliau tuangkan dalam prosa liriknya yang berjudul Tengoklah Dunia Sana. Penyair terakhir atau penyair ketujuh adalah Nur Samsu. Tahun aktif beliau dimulai pada tahun 1948 sampai dengan 1981. Beliau menulis beberapa sajak yang melukiskan tentang hati yang diamuk oleh remaja. Kemudian bagian yang ketiga adalah cerita pendek. Pengertian dari cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat. Selain itu, cerita pendek hanya berfokus pada satu tokoh saja dan bersifat fiktif. Berikutnya adalah ciri-ciri dari cerita pendek. Ciri-ciri dari cerita pendek antara lain, yang pertama adalah cerpen merupakan tulisan atau cerita yang pendek. Kedua, cerpen hanya memiliki satu tahapan alur cerita. Ketiga, cerpen memiliki alur cerita yang tepat dan padat. Keempat, cerpen harus memberikan kesan yang tuntas. Dan yang terakhir atau yang kelima, biasanya cerpen hanya menceritakan tentang satu peristiwa atau kejadian saja. Berikutnya adalah sejarah dari cerita pendek. Awal mula kemunculan dari cerita pendek ini terjadi pada abad ke-10. Lalu cerita pendek diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai dengan 1941. Pada tahun 1949, tepatnya setelah terjadinya Perang Dunia II, cerita pendek mengalami perkembangan pada tahun 1950 sampai dengan 1955 dan mendapatkan definisi yang lebih jelas dan konkret. Kemudian pada tahun 1955 sampai dengan 1959, tepatnya sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia, cerita pendek juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berikutnya adalah cerita pendek yang diterbitkan pada zaman Jepang antara lain. Yang pertama, Anak Laut karya dari Usmar Ismail dengan H.B. Jassin pada tahun 1922. Yang kedua, Pancaran Cinta karya dari Usmar Ismail pada tahun 1946. Dan yang ketiga adalah Jejak Langkah karya dari Bakri Siregar pada tahun 1953. Berikutnya adalah bagian yang keempat tentang drama. Penulisan sandiwara atau drama pada masa ini berkembang cukup pesat dan tersebar luas di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul pada Perserikatan Osana Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armin Pane. Berikutnya adalah bagian yang terakhir atau bagian yang kelima, membahas tentang pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang. Pertama adalah Amal Hamzah. Beliau menuliskan sandiwara yang berisikan tentang ejekan terhadap seniman yang menjadi budak bagi pemerintahan Jepang pada masa itu. Kedua adalah Armin Pane. Beliau menuliskan sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Yang ketiga adalah Usmar Ismail. Beliau menulis sandiwara yang berisikan tentang kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Keempat adalah Abu Hanifah. Beliau menulis drama yang berjudul Taufan di Atas Asia pada tahun 1949. Kelima adalah Idrus. Beliau menulis sandiwara yang berjudul Kejahatan Membalas Dendam. Keenam adalah Kotot Sukardi, menulis drama yang berjudul Bende Mataram. Kesimpulan dari materi yang sudah saya review hari ini adalah pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, sastra Indonesia itu lebih didominasi pada sandiwara dan juga cerpen. Jadi bisa dibilang banyak pengarang atau sastrawan Indonesia itu menghasilkan karya sastra dalam bentuk cerpen dan juga sandiwara. Jadi karena sudah sampai di akhir video, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Berikutnya adalah bagian yang terakhir atau bagian yang kelima, membahas